Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Samsudin. Di sini saya akan mempresentasikan sistem penamaan pada mata kuliah sistem terdistribusi. Pertama, apa pentingnya masalah penamaan? Penamaan berperan penting dalam banyak hal mengenai sistem komputer. Nama merupakan identitas yang dapat membedakan suatu entitas dengan entitas lainnya. Nama juga dapat menunjukkan lokasi suatu entitas. Masalah yang perlu diperhatikan dalam hal penamaan adalah bagaimana sebuah nama dapat menunjuk ke entitas yang diwakilinya. Contohnya, pada sebuah NIM atau nomor induk mahasiswa, nama dapat menunjukkan ke mahasiswa yang diwakili NIM atau nama tersebut. Untuk pertama mewujudkan hal tersebut, dibuatlah suatu sistem penamaan. Pada sistem tersebar implementasi, sistem penamaan tidak berpusat pada sebuah komputer, namun lebih sering tersebar pada beberapa mesin dan cara pendistribusiannya mempengaruhi efisiensi dan skalabilitas dari sistem penamaan tersebut. Pengertian entitas, nama, dan identifier. Sebuah nama dalam sistem tersebar adalah sebuah deretan karakter yang digunakan mewakili sebuah entitas. Entitas sendiri berupa secara praktis dapat berarti apapun, baik yang bersifat fisik seperti komputer, printer, media penyimpanan, atau modem, maupun yang bersifat abstrak atau logik seperti berkas, file, user, proses, mailbox, dan sebagainya. Ketiga, untuk memanfaatkan entitas-entitas dalam sistem tersebar, pengguna, manusia, atau mesin perlu mengakses entitas-entitas tersebut melalui sesuatu yang disebut access point, address, atau alamat. Selanjutnya, sebuah entitas dapat memiliki beberapa alamat, seperti halnya seorang dapat memiliki beberapa nomor telepon genggam. Contoh lainnya, ketika seorang berpindah tempat seperti kota atau negara, maka nomor telepon sering harus diubah sesuai dengan sistem di kota atau area negara tersebut. Jenis nama lain yang mendapat perlakuan khusus selain alamat adalah identifier dengan sifat-sifatnya sebagai berikut. Mewakili paling banyak satu entitas. Setiap entitas diwakili oleh paling banyak satu identifier. Sebuah entitas selalu mewakili entitas yang sama, tidak berubah menurut waktu dan kondisi. Satu jenis nama penting adalah nama dengan sifat user-friendly yang mudah dibaca dan diingat oleh manusia. Nama ini biasanya terdiri dari sederetan karakter yang dikenali manusia seperti nama pada file atau nama dengan menggunakan domain name system seperti www.dinus.ic.id atau www.google.co.id dan sebagainya. Solusi yang lebih sering digunakan adalah dengan menyimpan informasi pesan, nama, dan alamat tersebut pada beberapa sistem terpisah yang bersifat rekursif. Contohnya, untuk mengetahui alamat www.yahoo.com, satu pengguna perlu menghubungkan suatu sistem, yaitu dot atau root, yang akan memberikan
yang akan memberikan alamat. Dari Simpson bahwasanya tabel informasi mengenai alamat, nama-nama kelahiran dan yang berakhir dengan .com atau DSN domain .com. Yang kedua, kemungkinan menghubungkan sistem tersebut yang akan memberikan sistem yang memiliki tabel informasi mengenai alamat, nama-nama yang berakhiran yahoo.com untuk kemudian mengulangi dan menghubungi sistem DNS domain yahoo.com yang memiliki tabel berisi pasangan nama www.yahoo.com dengan alamatnya. Cara memasangkan alamat dengan nama atau identifier dan menemukan alamat pasangan dari nama atau identifier dan sebaliknya ini dikenal dengan naming system. Berikut cara memasangkan alamat dengan nama atau identifier dan menemukan alamat pasangan dari nama atau identifier dan sebaliknya. Ini dikenal dengan naming system. Ada 3 naming system, yaitu plate naming, struktur naming, attribute based naming. Plate naming adalah sistem penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Nama dalam plate naming terdiri dari sederetan bit karakter yang tidak mengandung informasi tentang bagaimana menemukan alamat untuk entitas yang diwakili oleh nama tersebut. Teknis resolving, cara penamaan ini memang sederhana tapi menimbulkan akibat yang tidak sederhana dalam cara menemukan alamat entitas yang diwakilinya. Ada beberapa solusi dalam menyelesaikan masalah menemukan pasangan alamat atau menerjemahkan nama menjadi alamat pada sistem penamaan plate naming, yaitu ada broadcasting, multicasting, ada forwarding pointer, ada home based approach, dan hierarchical search tree. Struktur naming, plate naming baik untuk menamai mesin, tetapi biasanya tidak cukup nyaman untuk digunakan manusia. Sebagai alternatif, sistem penamaan biasanya mendukung pengguna nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana dan mudah dikenali manusia. Penamaan pada sistem file dan host pada internet mengikuti kaidah ini. Ada namespace. Nama-nama biasanya diatur menjadi suatu yang dikenal sebagai ruang name atau namespace. Namespace untuk nama yang terstruktur dapat direpresentasikan dalam bentuk graf atau sebuah diagram yang terdiri dari simpul node dan sisi edge yang menghubungkan dua simpul yang memiliki label nama dan arah. Ada name resolution. Name resolution merupakan istilah untuk proses pencarian atau looking up sebuah nama ketika ia mendapatkan path dari nama tersebut. Proses name resolution ini akan menghasilkan identifier dari sebuah simpul yang dilalui pada proses tersebut. Ada implementasi namespace atau inti dari layanan penamaan, yaitu sebuah layanan yang digunakan oleh pengguna atau manusia bisa komputer untuk menambah, mengurangi, dan mencari nama-nama. Pada sebuah local area network, layanan ini biasanya disediakan oleh sebuah server atau server saja namun pada sistem terdistribusi skala besarnya, layanan ini melibatkan beberapa name server. Ada attribute based naming. Penamaan secara data plate terstruktur secara umum memberikan sebuah cara mereferensi suatu entitas yang unik dan tidak tergantung pada lokasi. Penamaan terstruktur juga didesain untuk memberikan kemudahan bagi manusia untuk mengingat menggunakannya. Seiring bertambahnya informasi yang dapat diakses dari sebuah entitas, maka diperlukan sebuah cara agar pengguna dapat mencari mengakses suatu entitas dengan memberikan keterangan mengenai entitas tersebut. Salah satu
Cara populer adalah menggunakan atribut based naming, penamaan berbasis atribut. Dengan teknik ini, sebuah entitas diasosiasikan dengan sejumlah atribut yang memiliki nilai tertentu. Pengguna melakukan pencarian berdasarkan kriteria tertentu berupa jenis dan nilai atribut yang dimiliki entitas. Ada directory service atau sistem penamaan berdasarkan atribut, lebih sering dikenal sebagai directory service, sedangkan sistem penamaan terstruktur lebih dikenal sebagai naming system. Contohnya, sebuah email dapat memiliki atribut pengirim, penerima judul, tanggal, sebagainya dapat menjadi kriteria pencarian. Pemilihan atribut untuk email menjadi lebih rumit ketika fitur penyaringan filtering ditambahkan, di mana penyaringan akan memilih email boleh masuk berdasarkan atribut yang berkenaan dengan konten seperti tidak bervirus, bukan spam, dan lain sebagainya. Ada implementasi hierarki atau Liquid Directory Access Protocol. LDAP adalah contoh nyata dari implementasi sistem directory service para pengguna sistem operasi jaringan Microsoft seperti Windows NT, Windows 2000, Windows 2003 lebih mengenal Active Directory sebagai implementasi dari LDAP, sedangkan para pengguna sistem operasi turunan Unix seperti FreeBSD dan Linux lebih mengenal Open LDAP sebagai implementasi dari LDAP. Pada LDAP terdapat sejumlah record yang dikenali sebagai directory entry. Directory entry dapat dibandingkan dengan record, dan DNS. Seperti record berisi sekumpulan pasangan atribut dan nilai atribut tersebut. Setiap atribut juga diasosiasikan dengan tipe tertentu dan dibedakan antara atribut bernilai tunggal dan atribut bernilai banyak. Nah, cukup sekian. Materinya sudah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.